Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya minta dibantu share PowerPoint yang sudah saya kirimkan ke panitia. Jadi menurut saya ini adalah sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Rusdan PhD bahwa ini persoalan sistem, ya. Jadi ketika kita mengambil sistem demokrasi kapitalis semacam ini, yang sebenarnya kata demokrasi itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga kemudian rakyatlah yang berhak memilih pemimpin. Nah, pemimpin itu yang ngajukan adalah parpol, ya. Kemudian yang ngajukan pemimpin daerah, gubernur, presiden itu parpol. Sementara parpol itu ternyata dibiayai oleh kepentingan kapital. Akhirnya kemudian mereka jadi, ketika mereka jadi, maka bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan para kapital tadi itu. Sehingga banyak para teman-teman pengusaha saya, banyak yang kemudian itu ikut jadi anggota DPRD, DPR, kemudian dalam rangka apa? Untuk mengamankan usaha. Maka sistem yang kayak gini ini, ya lumrah, akhirnya jadi hal yang wajar kalau menelurkan undang-undang Ciptaker, undang-undang Minerba, dan macam-macam demi kepentingan para kapital. Inilah hakikat demokrasi, dan inilah kebobrokan demokrasi itulah. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang ini harus membangun pada diri kita kesadaran. Saya seringkali mengatakan sekarang ini kita kehilangan sadar dan rasa, ya. Saya ulangi, kita kehilangan kesadaran dan rasa, ya. Hebat merasa itu baik, tapi kalau merasa hebat itu bahaya, ya. Kemudian kuat merasa itu baik, tetapi kalau merasa kuat kemudian dia menghalalkan segala cara, maka ini akan menjadi masalah di dalam budaya kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian arogansi para pemangku kebijakan, arogansi eksekutif, kemudian legislatif, kemudian yudikatif, yang katanya tadi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, demokrasi kan gitu. Dan ternyata ketika memilih pemimpin, parpol lah yang mengajukan, dan parpol-parpol itu adalah syarat dengan kepentingan para kapital tadi. Dan itu keceplosan ngomong itu si Bambang Susatyo, ketua MPR itu. Jadi untuk menguasai satu parpol itu hanya cukup 1 triliun. Itu artinya berarti untuk menguasai 8 parpol berarti cukup 8 triliun. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian oligarki ekonomi dan oligarki politik dan kekuasaan ini akan menghancurkan carut-marut negara ini. Pemirsa semuanya, teman-teman profesor, teman-teman doktor, para intelektual, maka inilah yang kemudian kita harus bangun lagi yang saya sebut dengan istilah 5 kesadaran. Kesadaran apa yang harus kita bangun ini sekarang? Yang pertama adalah sadar Tuhan. Sadar bahwa kita ini adalah mahakarya Allah. Sadar kita ini adalah ciptaan Allah. Sadar kita ini adalah makhluk. Maka dalam bahasa agama adalah idrok silabillah. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah ini, sadar Tuhan inilah yang menjadikan kemudian kita punya rasa. Rasa apa? Rasa ketuhanan. Rasa apa? Rasa untuk tunduk dan taat sama Allah. Tadi sudah dipaparkan oleh para pembicara yang luar biasa. Bagaimana kebobrokan sistem ini. Bagaimana seharusnya umat Islam mengambil. Dan kalau Islam itu diambil, Islam syariah Islam itu diambil, itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak hanya menguntungkan orang muslim, tetapi orang non-muslim juga merasakan. Nah, sadar Tuhan ini sekarang sudah hilang. Ya, lebih-lebih kita lihat sekarang anggota dewan, para penguasa kita. Ya, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, bahwa dia nanti akan dimintai tanggung jawab, apapun yang ia putuskan itu akan dihisab. Kalau ini sudah lepas, maka jangan heran tadi ada guyonan, bukan ketuhanan yang Maha Esa, sekarang adalah keuangan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kalau kita sudah sadar Tuhan, maka harusnya kita sadar diri. Sadar Tuhan itu, idroksilah bila tadi, itu membuat kita sadar diri bahwa kita ini hamba, bahwa kita ini makhluk. Maka kalau kita ingin meraih kemuliaan, maka tidak bisa tidak kita harus taat tadi. Sama siapa? Sama Allah. Kalau sudah sadar diri, maka sadar hidup. Bahwa hidup ini cuma sebentar, maka jangan sia-siakan. Nah, ini yang sekarang hilang. Kalau sudah kesadaran, sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup tidak ada, maka pasti masalah.
Masalah itu terjadi karena tidak ada sadar Tuhan. Masalah itu terjadi pasti karena tidak sadar diri. Masalah itu terjadi pasti tidak sadar itu. Maka disinilah perlu sadar masalah. Sadar masalah itu tuh apa? Untuk mengevaluasi. Sadar masalah bahwa ini sekarang tidak hanya kerusakan sistem, tapi kerusakan sistem itu akan merusak segala-galanya. Maka sadar masalah ini membuat kita mengevaluasi diri. Sadar masalah ini membuat kita untuk kembali kepada sadar Tuhan tadi. Untuk kembali sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup. Kalau tidak, hancur sudah negeri ini. Sadar masalah itu membuat kita untuk segera tobat. Orang kalau tidak sadar masalah, maka dia tidak akan pernah berubah. Kondisi semacam kayak gini tenang saja. Maka memang butuh tenang untuk menghadapi persoalan. Tetapi kita harus sadar bahwa ini masalah. Kalau ini sadar bahwa masalah, maka butuh perubahan. Maka kesadaran akan masalah itulah yang menyebabkan kita berubah. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan perubahan itu? Dan yang ketiga, harus ada solusi pengganti dari sistem yang membuat masalah itu. Beberapa pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan, karena kemaksiatan, karena dosa kita lah, maka kemudian musibah bencana itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berpaling dari peringatan Allah. Oleh karena itulah kemudian kita harus bangun lagi yang saya sebut dengan satu, sadar Tuhan. Yang kedua adalah sadar diri. Yang ketiga adalah sadar hidup. Yang keempat adalah sadar masalah. Baru yang kelima sadar bahagia. Kalau sudah sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, dia paham bahwa ini adalah sistem yang rusak. Maka bagaimana cara merubahnya, dan bagaimana solusi sistem yang terbaik, dan ternyata solusi sistem yang terbaik itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini kita buta, selama ini kita congkak dengan kesombongan, dengan kepintaran, dengan jabatan kita. Kita tidak sama sekali, kemudian kita tidak menoleh sistem Islam yang begitu luar biasa. Tadi sudah digambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam. Tentu itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka butuh sistem yang paripurna. Maka baru yang kelima sadar bahagia. Maka dalam bahasa Islam bahagia itu tidak hanya dunia tetapi akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya pikir itu Pak Dr. Widodo. Kita harus kembali membangun kesadaran dan rasa ini. Kalau ini sekarang sudah mulai hilang, sudah wes bablas angin kata orang Jawa. Kita punya Allah, kita punya sistem yang luar biasa. Tapi karena kesombongan kita, karena kepintaran kita, kecongkakan kita, kita tidak pernah melirik sistem Islam yang paripurna itu. Demikian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada slide tapi kemudian slide-nya terlambat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.